Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Kita akan memulai kelas katekisasi pada saat ini dengan membahas tema yang sangat penting, yaitu adalah berkaitan dengan persembahan. Ini adalah salah satu bagian yang menjadi bahan yang juga sangat penting dibahas di dalam kelas katekisasi setelah membahas tentang buku-buku Katekismus Heidelberg. Jadi minggu lalu sudah selesai sampai di doa Bapa Kami ya. Mungkin minggu lalu memang menghadapi gangguan karena listrik ada beberapa wilayah mati ya, sehingga belum bisa mengikuti semuanya. Tetapi nanti untuk rekaman pembahasan tentang doa Bapa Kami sebagian ada di rekaman seri KH. Nah, rekan-rekan bisa mengikuti di sana. Biasanya Andrew setiap hari mengirimkan bahan-bahan itu. Nah, sebagian ada di sana jikalau kemarin belum mengikuti. Tapi untuk bahan hari ini saya sudah rekam sehingga nanti teman-teman bisa mendengar dan mengulang kembali ya ketika mengikutinya. Nah, teman-teman kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai akan kelas ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur karena kami di dalam kelas katekisasi sudah menyelesaikan membahas tentang hal-hal yang penting di dalam buku Katekismus Heidelberg, baik berkaitan dengan 10 hukum dan juga berkaitan dengan sakramen dan juga berkaitan dengan pengakuan iman rasuli dan juga dengan doa Bapa kami, di mana pembahasan-pembahasan di dalamnya begitu memperkaya akan iman dan juga menghadirkan sebuah pengenalan kami akan Allah dan juga membantu kami untuk menghadirkan disiplin rohani lebih kuat lagi dalam hidup kami. Dan hari ini kami juga membahas tentang persembahan. Kami berdoa kiranya Tuhan campur tangan sehingga di dalam pembahasan ini tidak hanya saja kami mengerti, tapi juga kami dapat aplikasikan di dalam hidup kami. Berkati teman-teman yang mengikutinya melalui Zoom yang kami lakukan saat ini. Kiranya Allah Roh Kudus menguasai dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, ada beberapa hal yang saya bahas tentang persembahan. Saya mau jelaskan dulu, persembahan itu banyak sekali jenisnya. Ada beberapa jenis persembahan. Ada persembahan kolektor yang hari Minggu biasanya diberikan baik melalui kolektor atau membawa persembahan ke depan. Biasanya dari anak sekolah minggu sudah terbiasa memberikan persembahan kolektor. Lalu kemudian ada persembahan syukur. Persembahan syukur itu bisa diberikan kapan saja dan biasanya syukur ini bisa terkait dengan pekerjaan, bisa terkait dengan syukuran rumah dan sebagainya. Biasanya persembahan syukur ini mungkin dapat berkat juga, ada kenaikan gaji misalnya, orang menaikkan persembahan syukur dan berbagai hal-hal lainnya. Lalu ada persembahan lain, misalnya itu persembahan perpuluhan. Persembahan perpuluhan ini juga adalah persembahan yang diberikan secara khusus, ya, yaitu 10% dari penghasilan, dari gaji, atau dari berkat yang kita dapat, yang kita persembahkan. Jadi 10% kita berikan untuk Tuhan, 90% kita kelola bagi kepentingan atau keperluan-keperluan kita. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam tentang persembahan perpuluhan ini. Lalu kemudian ada persembahan sulung. Persembahan sulung itu biasanya
orang memberikan itu, misalnya itu ada pernikahan yang baru menikah, biasanya mereka kasih persembahan sulung berdua begitu ya. Ada juga misalnya orang itu memberikan hasil pertama ya atau buah pertama dari penghasilannya. Kalau zaman dulu misalnya orang baru pertama kali panen, maka entah dia panen singkong atau panen jagung atau panen ubi begitu. Nah, dia hasil pertama panen dia bawa kepada Tuhan, atau panen cabai atau tomat atau apa gitu ya. Nah, dia bawa pertama kali kepada Tuhan begitu. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingatkan untuk Juan ya. Juan sama Cerita boleh nyalain videonya ya. Saya sedang merekam supaya juga wajah teman-teman nanti bisa muncul di layar yang kita munculkan ini. Ya, oke, terima kasih Cerita. Si Juan boleh nyalain ya. Jadi ada beberapa persembahan yang tadi saya sebutkan itu, dan kemudian juga ada persembahan iman. Persembahan iman ini adalah persembahan yang biasa dilakukan misalnya kalau di gereja kita itu ada persembahan iman berkaitan dengan misi atau berkaitan dengan mendukung gereja, atau misalnya soal pembangunan. Biasanya persembahan iman ini nanti pengelolaannya itu ada beberapa arah, bisa ke misi, bisa pembangunan gereja, dan berbagai hal-hal lain di dalam gereja. Misalnya di gereja kita pada waktu itu kita ada persembahan iman misi, persembahan bangun sekolah, persembahan bangun pos PI, beli tempat gereja untuk pos PI, lalu beberapa persembahan misalnya persembahan iman buat lift, ya waktu kita pasang lift. Jadi ini beberapa persembahan yang kita berikan. Nah, tentunya banyak persembahan-persembahan yang lain lagi yang barangkali menjadi satu bentuk untuk kita berikan kepada Tuhan. Nah, saya akan melihat dulu sebenarnya persembahan itu apa sih maksudnya, ya. Persembahan itu apa maksudnya? Apakah persembahan itu juga kualitas atau kuantitas, ya? Jadi hari ini saya akan membahas dengan beberapa poin ya. Saya akan munculkan di gambar dulu ya. Saya akan mau share, saya punya screen, punya bahan ya. Share screen. Oke, saya mau share dulu ya, biar teman-teman bisa melihatnya. Share screen. Oke. Persembahan. Tunggu. Iya. Baik, saya ini lagi. Bentar. Nah, saya ini nih. Bahas yang ini dulu ya. Tunggu. Kok mereka nggak muncul ya? Sebentar ya, saya coba ini dulu lagi atur. Tunggu. Andrew, bentar. Ya, coba saya share lagi ya. Oke, ini share kan? Share. Nah, ini filenya. Iya. Oke, saya mau tanya, layar saya kelihatan ya? Ya, Kak. Baik, oke, terima kasih. Saya sekarang, bentar ya, saya geser dulu layarnya. Oke. Kita akan merenungkan tentang persembahan. Apakah persembahan itu kuantitas atau kualitas? Ya.
Saya bacakan dari firman Tuhan malam ini. Saya persilakan Nelson boleh membaca ayat yang ada di layar ini. Silakan Nelson. Tulisan biru ya, Kak? Ya, ini. Yang ini nih, ayat-ayat ini. Silakan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan dua peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Oke. Jadi dikisahkan di dalam bagian ini, yaitu adalah ada yang memberi persembahan ya. Ini Tuhan Yesus nih. Jadi dia melihat orang kaya memasukkan persembahan dalam peti persembahan. Lalu ada orang miskin juga memasukkan 2 peser. Jadi duitnya sangat kecil nih, dia kasih ke persembahan. Tapi Tuhan Yesus kemudian berkata, ya, sesungguhnya janda miskin memberi lebih banyak dari semua orang, termasuk orang kaya. Sebab janda itu memberi persembahannya dari kelimpahan. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangan. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Jadi ini menarik ya untuk kita pikirkan ya. Oleh karena kita melihat nanti ada hal yang Tuhan Yesus ungkapkan kepada kita. Nah, biasanya tuh orang memberi persembahan kira-kira begini ya. Cuma ini pakai angpau ya. Biasanya ada kantong persembahan kita yang biasanya kita juga pakai ya. Ada tempat khusus gitu, amplopnya. Tetapi begini, kita perlu pikirkan apakah Tuhan lebih menyukai persembahan yang jumlahnya besar atau yang jumlahnya kecil? Atau Tuhan hanya suka persembahan yang jumlahnya kecil-kecil atau yang jumlahnya besar saja? Nah, ini kan. Jadi mana nih yang Tuhan lebih suka berkaitan tentang persembahan? Karena salah satu hal kalau sudah bicara persembahan itu pasti ada ukurannya. Nah, ini nih yang memberi persembahan janda cuma 2 peser. Dia kasih 2 peser ya, kelihatan seperti sedikit ya, kecil. Tapi Tuhan Yesus bilang, wah dia memberi lebih banyak ini ternyata. Nah, apakah yang paling penting dalam persembahan? Kalau kita lihat sekarang bukan jumlahnya ini. Sekarang kita melihat ya apa yang paling penting. Persembahan janda, dia itu memberi dari kekurangan, bahkan seluruh nafkahnya. Ya. Nah, yang paling penting dari janda ini, kenapa Tuhan memuji dia? Karena persembahannya itu keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Ini sangat penting di dalam kita memberi persembahan. Persembahan apapun itu, mau persembahan kolekte, persembahan syukur, mau persembahan iman, atau persembahan-persembahan lainnya, harus keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Jadi terlebih dahulu hati kita ini ada kasih kepada Tuhan, sehingga akhirnya kita bisa memberi. Karena memang ada kasih dari dalam hati kita. Kemudian tindakan yang penuh iman. Percaya penuh kepada Yehova Jireh, kepada Tuhan yang menyediakan. Ini sangat penting. Karena pada saat kita memberi persembahan, itu sebuah bukti bahwa kita itu percaya akan pemeliharaan Allah. Percaya bahwa Allah itu memelihara, memimpin kita untuk hari ini dan hari esok. Kita tidak khawatir. Kita tahu Allah kita maha baik, maha kasih, dan maha memelihara, maha menyediakan. Nah, ini hal-hal yang penting sebenarnya di dalam kita memberi persembahan. Sehingga kalau kita memperhatikan ya, janda itu tidak memakai alasan kemiskinannya untuk tidak memberi persembahan. Nah, ini perlu nih. Terkadang orang-orang tidak mau memberi persembahan karena dia merasa dia aja masih kekurangan. Dia aja masih perlu dibantu orang lain. Dia aja masih banyak hutang misalnya gitu. Sehingga dia tidak mau.
Tetapi kalau kita melihat janda yang tadi Tuhan Yesus ceritakan, itu adalah justru dia tidak memakai alasan miskinnya itu tidak memberi persembahan. Walaupun dia miskin, bahkan dikatakan seluruh nafkahnya diberikannya kepada Tuhan. Jadi janda itu tidak lebay juga, ya, atau dia sok-sok juga, enggak. Dia bertindak dengan penuh iman. Janda itu tidak pelit, ya. Dia tidak hitung-hitungan kepada Tuhan. Dia memberi dengan sangat-sangat penuh sukacita dan menyatakan tindakan kasihnya kepada Tuhan. Bahkan seolah-olah dia seperti dalam tanda kutip itu mengabaikan keperluan dirinya. Janda itu miskin, ya, tapi tidak diperhitungkan, ya. Janda itu miskin, sering tidak diperhitungkan, sering diperlakukan tidak adil, tetapi hatinya kaya. Ya, dia boleh miskin secara uang, secara materi. Barangkali dia tidak punya rumah, dan untuk cari makan saja barangkali dia susah, tetapi dia boleh miskin, tapi hatinya tidak miskin. Secara penampilan dia miskin, tapi di dalam hatinya itu sangat kaya. Inilah orang-orang yang sebenarnya beriman, mengasihi Tuhan. Dan orang-orang yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Tentunya kita perlu belajar. Kita perlu belajar bersyukur kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Apalagi ketika kita mengingat Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita. Sudah mati bagi kita di kayu salib. Sudah menyelamatkan kita. Hal-hal inilah yang semestinya mendorong kita untuk memberi persembahan. Karena kita sudah menerima kasih Tuhan Yesus terlebih dahulu, sehingga kita juga bisa memberi persembahan dengan lebih sukarela dan dengan penuh sukacita. Nah, persembahan sebenarnya adalah rasa syukur kepada Tuhan. Jadi pada waktu kita memberi persembahan apapun, itu merupakan sebuah rasa syukur. Jadi, kalau kita ingin menyatakan syukur kita kepada Tuhan, maka caranya itu adalah kita memberi. Bagaimana caranya? Ya, tentunya hal lain yang kita bisa persembahkan, bisa tubuh kita, tetapi selain tubuh kita, harta kita, ya. Orang bisa persembahkan uang kepada Tuhan. Ya, orang bisa persembahkan benda. Ya, persembahan tidak selalu bentuk di dalam uang, ya. Persembahan juga bisa bentuk, misalnya itu ada orang mempersembahkan tanah sebagai tempat ibadah. Ada yang melakukan demikian, ya. Ada yang mempersembahkan rumah sebagai persembahan kepada Tuhan. Ada yang mempersembahkan mobil untuk diberikan kepada Tuhan. Ada yang mempersembahkan misalnya buku untuk gereja dan sebagainya gitu. Jadi bentuk-bentuk persembahan itu nanti banyak sekali, tetapi semua persembahan itu merupakan wujud syukur. Jadi syukur itu maksudnya adalah, ya, kalau Tuhan sudah memberkati kita, jadi kita berterima kasih. Begitu, ya. Lalu yang kedua adalah persembahan itu sebenarnya adalah untuk melayani. Kenapa itu disebut sebagai pelayanan? Oleh karena uang yang kita berikan kepada Tuhan itu juga dipakai di dalam pelayanan bagi pekerjaan Tuhan. Misalnya saudara memberi persembahan setiap hari Minggu untuk kolektor misalnya, maka kolektor saudara itu, ya, itu dipakai untuk apa? Nah, banyak kebutuhan-kebutuhan di dalam gereja. Misalnya, kebutuhan gereja itu ada kebutuhan soal listrik, itu harus dibayar, ya. Kita ada pakai AC, lalu banyak hal lain terkait, ya, tentang listrik ini. Lalu ada misalnya soal pam, ya, air. Lalu kemudian juga ada kebutuhan-kebutuhan lain, ya, kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga,
lalu ditambah ada karyawan-karyawan, ya, karyawan-karyawan, staf-staf yang bekerja, yang melayani di gereja, dan ada hamba-hamba Tuhan yang melayani di rumah Tuhan. Nah, orang-orang ini, saudara-saudara, mereka adalah orang-orang yang memang perlu didukung. Ya, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil yang sudah melayani di dalam gereja perlu didukung. Nah, bagaimana mendukung? Yaitu adalah dengan melalui nanti persembahan, maka melalui gereja, persembahan yang diberikan untuk gereja itu, maka sebuah persembahan itu akan dipakai untuk keperluan di rumah Tuhan. Nah, keperluan di rumah Tuhan itu banyak. Seperti tadi yang saya katakan, tunjangan hamba Tuhan, tunjangan karyawan, gaji karyawan, lalu kebutuhan seperti listrik dan sebagainya. Itu semuanya, uang-uang itu dipakai untuk pelayanan. Jadi, saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa ketika kita memberi persembahan, itu sebenarnya semuanya berguna itu untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saudara-saudara bersyukur ada di gereja Kristen Kebenaran. Kenapa? Karena di gereja Kristen Kebenaran ini sangat baik sekali di dalam mengelola persembahan. Sangat-sangat baik. Saya berikan satu contoh supaya teman-teman tahu bahwa di gereja, khususnya di gereja kita, persembahan itu tidak dikelola oleh hamba Tuhan. Ya, tidak masuk di tangan pendeta atau penginjil. Nah, kemana nanti persembahan saudara yang saudara kasih ke gereja, itu ditangani oleh bendahara gereja. Bendahara gereja itu adalah diaken. Jadi ada bagian diaken yang menangani. Hamba Tuhan tidak menghitung, hamba Tuhan tidak menerima, selalu masuk ke bagian bendahara. Pada saat saudara kasih di tempat di kolektor atau di kotak persembahan, saudara transfer ke rekening gereja, persembahan itu ditangani oleh bagian diakonia, bagian bendahara. Saat ini bendahara gereja itu di tahun ini itu dilayani oleh Ibu Siane, ya, Siane Sutantio. Itu bagian diaken, ya, bendahara, dan juga saudara Eko Horianto. Nah, dia yang bagian, mereka berdua bagian bendahara yang mengelola baik secara keuangan di gereja kita. Tadi kalau saudara ikut di ibadah, tadi saudara Eko Haryanto itu memberikan laporan keuangan. Nah, itu salah satunya, satu lagi dengan Ibu Siana. Jadi kenapa ini saya menjelaskan? Supaya jemaat atau saudara-saudara tahu bahwa pengelolaan persembahan di gereja itu sangat baik. Sangat baik karena semua persembahan itu tidak masuk ke tangan hamba Tuhan. Kenapa? Saya bilang ini penting sekali. Karena ada satu gereja, ya, gereja tertentu misalnya, semua persembahan itu masuk ke tangan hamba Tuhan, ke pendetanya. Baik persembahan hari mingguan, persembahan bulanan, termasuk persembahan syukur, persembahan iman, persembahan perpuluhan, semua masuk ke hamba Tuhannya. Maka kemudian kalau melihat, ya, tidak sedikit justru pendeta-pendeta dan hamba-hamba Tuhan tertentu akhirnya mereka jatuh di dalam kesalahan yang sangat fatal. Mereka mengkorupsi uang gereja, bahkan mereka pakai uang gereja bagi kesenangan mereka sendiri. Bahkan akhirnya jemaat juga takut memberi persembahan. Oleh karena ada misalnya hamba Tuhan tertentu, ya, setelah melayani di gereja, baru melayani beberapa waktu misalnya, tapi sudah bisa beli mobil Mercy, sudah gonta-ganti mobil dan sebagainya. Sampai ini beberapa waktu yang lalu itu ada orang sharing kepada saya, ya, kurang lebih 3 minggu yang lalu. Dia berkata, Pak Pendeta, saya malas kasih persembahan ke gereja. Kenapa? Karena saya tahu perpuluhan saya itu masuk ke tangan pendeta. Jadi kami melihat, kami nggak suka dengan begini. Lebih baik saya nggak kasih persembahan saya ke gereja. Nah,
Waktu saya mendengar itu, saya langsung menjelaskan, itu adalah salah satu manajemen keuangan yang sangat buruk dan sangat tidak baik. Ya, sangat tidak baik. Kenapa? Karena manajemen keuangan yang baik itu adalah mesti ada manajemen yang sehat. Dan gereja kita itu adalah menganut satu manajemen yang baik, yang sehat, dan itu yang patut kita syukuri di gereja kita. Ya, oleh karena ada manajemen yang baik di dalam pengelolaan keuangan. Jadi yang ingin saya maksudkan adalah teman-teman jangan takut, jangan khawatir ketika saudara memberi persembahan, bahwa persembahan saudara itu sekecil apapun dikelola dengan baik oleh gereja. Bukan dikelola oleh kami, tapi dikelola oleh majelis, oleh diaken yang sudah terpilih dan yang sudah dipercaya dalam tugas khusus ini. Sebelum saya lanjutkan, saya minta Suelen untuk menyalakan videonya karena hari ini saya merekam supaya wajahnya bisa kelihatan di layar ya Suelen. Halo Suelen. Suelen, tolong dinyalakan videonya ya. Oke, silakan. Videonya saja. Videonya dinyalakan. Jadi teman-teman yang memberikan persembahan itu boleh dikatakan apa yang saudara beri itu sangat mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara beri sebesar atau sekecil apapun itu sangat berarti. Asal seperti tadi janda itu memberi dengan sukarela, memberi dengan penuh kasih, memberi dengan penuh iman, itu bisa dipakai oleh Tuhan bagi pekerjaannya. Lalu persembahan itu juga merupakan bukti kasih dan ketaatan. Ya, persembahan itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Sama seperti janda yang tadi. Sekaligus itu juga bukti bahwa kita taat. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, maka nggak mungkin saudara nggak memberi persembahan. Tapi kalau saudara misalnya begitu egois, nah ini akan sulit bagi kita memberi persembahan. Lalu persembahan itu adalah memang menandakan kita taat kepada Tuhan. Di dalam beberapa ayat dalam firman, ada beberapa bagian di mana Tuhan itu berkata jangan pergi ke rumah Tuhan dengan tangan yang kosong. Jangan datang ke gereja dengan tangan yang kosong. Artinya apa? Waktu datang ke rumah Tuhan ya kasih persembahan. Apalagi ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, ya mari kita kasih persembahan. Kecuali ini juga salah. Ada orang benar-benar nggak punya uang, akhirnya dia memakai hal itu sebagai alasan untuk tidak ke gereja. Ini juga salah. Kalau memang kita benar-benar nggak punya uang sama sekali, itu bukan berarti kita boleh tidak ke gereja. Tetap harus datang ke gereja. Meskipun mungkin untuk saat itu kita belum bisa memberi persembahan. Nah, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, usaha kita sudah diberkati begitu banyak, begitu melimpah, saudara dapat berkat, lalu saudara ke gereja dengan tangan yang kosong, nah ini saya kira kurang tepat. Kalau Tuhan sudah berkati, nah mari kita memberi persembahan. Karena apa? Itu membuktikan kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan. Kemudian persembahan itu merupakan investasi. Apa maksudnya investasi? Maksudnya begini, ya ini berbeda dengan konsep di mana orang misalnya seperti orang berinvestasi ya, nanti dapat apa gitu. Misalnya ada konsep begini ya, orang beri persembahan kalau kita kasih 10, kalau kita kasih misalnya kita kasih persembahan, maka persembahan itu akan nanti diganti oleh Tuhan 10 kali lipat, 100 kali lipat. Ada konsep-konsep seperti ini di dalam memberi persembahan. Tetapi sebenarnya ini konsep yang kurang tepat atau tidak tepat di dalam kita mempunyai konsep seperti itu. Ya, kenapa tidak tepat?
Kenapa tidak tepat? Oleh karena itu kita bukan sedang ini dengan Tuhan, ya. Sedang bisnis dengan Tuhan, bukan. Ya, persembahan itu bukan bisnis. Tetapi yang saya maksud sebagai investasi ini adalah persembahan kita itu sebenarnya punya nilai kekekalan. Ya. Ada nilai kekal. Tidak hanya di dunia ini, tetapi nanti sebenarnya saat kita juga berjumpa dengan Tuhan. Itu ada nilai kekalnya. Persembahan itu mempunyai nilai kekekalan yang di mana Tuhan itu pun juga memperhitungkan kepada kita. Tuhan tidak akan pernah melupakan pemberian-pemberian kita. Bahkan boleh dikatakan, Tuhan juga bisa membalasnya. Untuk saat ini. Tapi kita tidak menganut konsep seperti yang tadi saya bilang, beri persembahan nanti diganti 10 kali lipat, 100 kali lipat. Bukan itu konsepnya. Tetapi Tuhan bisa memelihara kita. Tuhan bisa memberkati kita. Dan Tuhan menilai apa yang kita beri itu dengan nilai kekekalan. Makanya sebenarnya yang paling penting itu adalah di dalam dunia yang kita hidupi hari ini adalah bagaimana khususnya juga berkaitan dengan uang, berkaitan dengan harta, itu punya nilai kekekalan. Bagaimana caranya? Karena segala hal yang kita kerjakan kalau tidak terkait dengan kekekalan, saudara, itu semua sia-sia. Sia-sia. Apalagi ada banyak orang menghancurkan uangnya. Dia rela pakai uangnya untuk hal-hal yang tidak berguna. Bukan untuk Tuhan. Bukan untuk pekerjaan Tuhan. Ada orang pakai uangnya itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan untuk hal-hal yang salah. Ya, hal-hal yang salah yang paling ekstrim, dia persembahkan uangnya kepada iblis. Misalnya apa? Beli narkoba. Nah, itu untuk iblis itu. Tapi ada juga yang pakai buat pelacuran, buat korupsi dan sebagainya macam-macam. Ini nggak benar ya kayak begini. Tapi ada juga yang pakai untuk dirinya sendiri. Untuk persembahan dia begitu pelit, tapi untuk dirinya itu dia beri. Dia misalnya bisa royal ya. Ada orang misalnya kasih persembahan ya hanya mungkin sesuai dengan nggak lebih besar daripada uang parkir ya. Uang parkir berapa sekarang? 2.000, 5.000. Ya. Sekarang bukan lihat nilainya, tetapi kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan sudah cukup besar, masa kita cuma uang parkirnya itu, uang persembahan itu sebesar uang parkir. Ada orang tua ya, ada orang tua. Ya, saya kasih contoh, misalnya, terkadang tidak memahami ketika misalnya dia mau beri persembahan kepada anaknya. Misalnya anaknya ikut sekolah minggu, atau anaknya datang ke gereja. Orang tua kasih anak persembahan berapa? Ya paling misalnya 2.000 begitu ya. Anak yang terbiasa yang nggak ngerti persembahan, dia berpikir bahwa persembahan itu sebesar uang parkir. 2.000. Maka sebenarnya tanpa dia sadari, dia sedang menanamkan satu konsep dalam pikiran anaknya. Oh, persembahan itu berarti ya hanya sebesar uang parkir. Sementara kalau keluarga ini misalnya makan di luar, mereka makan bisa berjuta-juta. Sekali makan ratusan ribu. Sekali jalan ke luar negeri itu bisa beli tas yang mahal. Tetapi kalau untuk persembahan, itu hanya sebesar uang parkir. Jadi kita bisa bayangin, ini hanya contoh saja ya. Ini hanya andai kata, ini saya berbayang-bayang, membayangi saja ya. Ini bukan kisah yang real, tapi mungkin juga ada. Tapi ini seringkali terjadi. Ya, seringkali terjadi. Jadi seolah-olah Tuhan itu yang kecil-kecil, sisa-sisa yang gak terlalu di ini. Tapi untuk diri begitu besar. Nah, saudara, ini perlu dipikirkan. Ya, perlu kita pikirkan. Setelah kita mengikut Tuhan, mengenal Tuhan, kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, harusnya kita beres di dalam hal ini. Jikalau kita belum beres, tentunya kita perlu belajar. Ya. Sekali lagi memang bukan masalah nilai di dalam memberi persembahan. Itu adalah bicara soal sukarela. Ya, tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia memberi yang terbaik. Ya.
Memberi yang terbaik misalnya ini seorang wanita yang membasuh kaki Tuhan Yesus dengan minyak yang begitu mahal. Minyak ini minyak yang sangat mahal sekali. Bahkan ketika dihitung harga minyak ini bisa harga setahun gajinya. Tapi dia persembahkan. Jangan kira Tuhan itu nggak suka dengan yang terbaik. Tuhan juga menerima yang terbaik. Misalnya persembahan wanita yang membasuh Tuhan Yesus ini dengan minyak wangi sampai membasuh dengan rambutnya sesudah. Itu harganya sangat mahal sekali. Ya, itu yang dia beri kepada Tuhan. Nah, saudara, kita boleh belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kemudian, ini juga contoh misalnya Abraham. Tuhan minta dia persembahkan, bukan lagi uang, tapi anaknya sendiri. Ya, Abraham rela mempersembahkan anaknya. Ini luar biasa, ini tindakan iman. Sampai akhirnya memang malaikat Tuhan mencegah dia. Tetapi ini orang-orang yang memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Termasuk wanita ini tadi, janda miskin, memberi juga 2 peser. Ya. Jadi tadi ini persembahan besar ya, ini nilainya besar. Ini nilainya nyawa. Ini kecil. Ya hanya 2 peser. Tuhan juga nggak menolak. Ya. Tuhan menghargai. Karena apa? Dia memberi dengan penuh kasih. Dan tentunya itu yang dia punya. Ya. Maka di dalam kita memberi persembahan, ini ada satu ayat yang sangat bagus ya. 2 Korintus 9 ayat 7. Silakan Andrew membaca ayat ini. Silakan Andrew membacanya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelahan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, betul sekali. Ini prinsip memberi kita persembahan, yaitu memberi dengan kerelaan hati. Ya, harus rela, bukan dengan sedih hati, ya, atau terpaksa. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke, teman-teman, setelah saudara mengerti tentang persembahan, maka saya anjurkan saudara, berilah persembahan. Berilah sesuai dengan kemampuan saudara. Nah, saya anjurkan kalau saudara nggak punya uang, jangan pinjam ya. Saudara pinjam, saudara berhutang, kasih persembahan, itu juga salah. Ya, apa yang saudara punya, itulah yang saudara beri. Saudara punya besar, silakan kasih. Saudara punya kecil, sesuai kemampuan saudara, berikanlah kepada Tuhan. Tapi beri dengan iman, beri dengan kasih, beri dengan sukarela, tidak dengan paksa, tidak dengan sedih hati. Apalagi bersungut-sungut, atau kemudian menyesal kenapa saya memberi kepada Tuhan. Jangan ya. Jangan hitung-hitungan kepada Tuhan. Jangan perhitungan. Sebab kalau kita melihat Yesus sendiri telah memberi jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Karena nyawanya sendiri telah dia korbankan untuk kita. Ini berkaitan tentang persembahan yang tadi saya sampaikan ini. Ini berkaitan dengan persembahan biasa. Ya. Sebelum saya lanjutkan, saya minta Philip boleh menyalakan videonya karena ini saya rekam. Dari tadi saya sudah record, nanti saya masukin di grup di YouTube maksudnya ya, nanti bisa dilihat di YouTube. Oke. Nah, apakah ada pertanyaan sebelum saya membahas satu topik lagi berkaitan dengan persembahan perpuluhan? Jadi tadi persembahan yang saya bahas ini persembahan biasa. Nah, saya lebih spesifik nanti setelah ini membahas tentang perpuluhan. Apa itu persembahan perpuluhan? Apakah ada pertanyaan dulu berkaitan persembahan sebelum kita melanjutkan? Saya persilakan. Apakah ada? Ya, nggak ada ya.
Kalau tidak ada, saya melanjutkan ya, membahas tentang perpuluhan. Saya mau share lagi tentang screen-nya ya. Oke. Baik, apakah sudah masuk layar saya ini? Sudah. Baik, oke. Mari kita buka Ulangan 26 ayat 1 sampai 10. Silakan silakan dibaca ya. Dibaca oleh, ya, saya minta Andrew dulu membacanya. Ulangan 26 ayat 1 sampai 10. Silakan semua membaca ya ayat ini. Silakan buka di Alkitab masing-masing. Saya tidak tampilkan di layar. Tetapi mari buka di Alkitab masing-masing. Ulangan 26. Ulangan itu dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya, Perjanjian Lama. Ulangan 26 ayat 1 sampai 10. Saya persilakan Andrew membacakannya. Mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian kau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau juga harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Oke, terima kasih. Ayat 11 ya, saya bacakan. Dan haruslah engkau orang Lewi dan orang-orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Nah, oke. Kita akan melihat berkaitan dengan persembahan perpuluhan. Apa artinya? Ya. Persembahan perpuluhan. Ya. Kenapa kita memberi persembahan perpuluhan? Ya. Sebenarnya persembahan perpuluhan ini tadi saya juga bilang itu sebagai wujud terima kasih. Ya, wujud terima kasih. Sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Nah, kenapa sebenarnya kita memberi persembahan perpuluhan? Ya, kalau kita lihat dari dasar firman Tuhan tadi, itu adalah karena kita telah menerima. Ya. Di sini dikatakan tadi di dalam ayat yang kita baca, apabila telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi milik pusakamu dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana. Ya, diam, ya, jadi sudah terima nih
Apa itu? Mereka sudah masuk di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka kemudian hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Hasil pertama. Nah ini nih, berkaitan tentang persembahan ya. Lalu dikatakan, oleh sebab itu apabila engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu. Jadi ini bicara soal persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan. Ya, berdasarkan teks tadi kita akan melihat, jadi kita sudah terima dari Tuhan itu 100%. Ya. Tuhan beri kita. Lalu secara sederhana persembahan persepuluhan ini, kalau kita sudah terima 100%, kita pakai 90%. Lalu kita kasih kepada Tuhan 10%. Maksudnya apa? Kalau misalnya saudara punya gaji, saudara setiap bulan digaji 1 juta. 10% dari 1 juta itu berapa? 100.000. Itulah yang disebut sebagai perpuluhan. 100.000 itu yang kita kasih kepada Tuhan. 100.000 itu adalah perpuluhan kita setiap bulan. Kalau saudara misalnya gaji 3 juta setiap bulan, maka saudara memberi persepuluhan kepada Tuhan itu adalah 300.000. 10% dari 3 juta. Kalau saudara mempunyai penghasilan setiap bulan 10 juta, berarti saudara memberi persembahan perpuluhan itu 1 juta kepada Tuhan, kepada melalui gereja. Kalau saudara mempunyai penghasilan setiap bulan 20 juta, itu berarti saudara memberi persembahan perpuluhan itu 2 juta. Dan seterusnya. Saudara gaji 50 juta, perpuluhan saudara 5 juta. Nah, saudara-saudara, secara sederhana pengertian perpuluhan itu begitu. Sebelum saya melanjutkan, saya sharing secara pribadi bahwa saya secara khusus belajar memberi perpuluhan itu ketika saya diajari dari tahun, saya setia memberi persembahan perpuluhan itu dari tahun 2000. Sejak saya diajari dengan betul bagaimana memberi persembahan. Nah, karena perpuluhan itu 10% dari kepunyaan kita itu boleh dikatakan itu milik Tuhan secara khusus. Yang kita khususkan, kita spesialkan untuk Tuhan. Bukan berarti 90% juga milik kita semuanya. Bukan, itu tetap milik Tuhan, tetapi pengelolaannya itu kita dipercaya lebih besar. Dalam pengertian itu kita bisa pakai bagi kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi yang dikhususkan itu adalah 10% dari penghasilan kita. Nah, sejak saya mengerti dari tahun 2000 sampai hari ini, saya setia melakukannya. Kenapa saya sharing tentang hal ini? Supaya teman-teman memahami bahwa kami hamba-hamba Tuhan juga memberikan perpuluhan sesuai tunjangan kami. Kalau kami dapat tunjangan 1 juta, maka kami kasih persembahan kami perpuluhan itu 100.000. 100.000 itu pun di luar daripada persembahan iman, persembahan kolekte, persembahan lain-lain. Sehingga terkadang di dalam kami total memberi persembahan kepada Tuhan bukan hanya 10%, bisa 15 sampai 20%. Bahkan mungkin ada yang 25% dari total penghasilan setiap bulan kita persembahkan ke gereja. Nah, supaya teman-teman memahami, hamba-hamba Tuhan pun melakukannya. Termasuk saya secara pribadi. Nah, saudara-saudara, berapa yang kita terima? Jadi berapa yang kita beri dan berapa yang kita pakai sendiri. Ini perlu kita gumulkan di hadapan Tuhan.
Kalau kita terima berapa, nah berapa yang kita beri untuk Tuhan? Ini perlu betul-betul kita pikirkan. Dan berapa yang kita pakai bagi diri kita sendiri. Terkadang justru hal ini seringkali terbalik ya. Yang dipakai bagi diri sendiri begitu besar. Tetapi yang diberi buat Tuhan terkadang hanya sisa-sisa. Saya kira ini pemahaman yang tidak pas dan tidak tepat. Harusnya ketika memberi itu kita utamakan Tuhan. Saya biasanya ketika menerima persembahan, ya, kebiasaan saya, pertama-tama ketika menerima, umumnya bisa saya bagi ya sesuai dengan ketika ada tunjangan saya bagi. Ada bagian perpuluhan, ada bagian persembahan biasa, entah persembahan iman dan sebagainya. Lalu ada misalnya punya cicilan atau punya uang kuliah atau kebutuhan lain, termasuk kebutuhan di rumah. Jadi diatur sedemikian rupa. Sehingga keuangan itu di dalam memanagenya benar-benar tertata dengan baik. Saya juga sangat konsisten atau sangat memperhatikan di dalam masalah pengelolaan keuangan. Ya, saya punya keuangan pribadi, saya catat ya, penerimaan berapa, pengeluaran berapa. Dan setiap bulan seperti laporan perusahaan, laporan keuangan gereja, saya ada. Sekarang ada aplikasi itu bisa dipakai. Ya, hari ini keluar berapa, tinggal catat. Nah, sehingga pengelolaan itu bisa tahu. Nah, saya setelah menghitung kurang lebih 17%, 15 sampai 20% lah antara situ setiap bulan dari penghasilan kami akan persembahkan untuk gereja. Untuk Tuhan maksudnya, untuk Tuhan. Nah, kenapa saya sharing ini? Tentunya untuk kita boleh belajar mengasihi Tuhan. Belajar mencintai rumah Tuhan. Ya, kalau kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, perlu dibuktikan bagaimana? Dengan mencintai rumah Tuhan. Mencintai gereja Tuhan. Memberi persembahan kepada Tuhan. Seberapa besar Tuhan memberkati kita, mari kita belajar untuk memberi persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan itu ya berkat ya, berkat. Jadi itu ketika kita memberi persembahan itu seperti membuka keran. Kalau kita beri itu seperti kita membuka. Air itu bisa mengalir. Tapi ketika kita tidak memberi itu seperti menutup keran. Air nggak mengalir. Kita melihat ketika kita melayani Tuhan dengan persembahan, dengan penuh iman, Tuhan juga tidak membiarkan kita pada dasarnya. Tuhan tidak melupakan orang-orang yang mengasihi Dia, yang melayani Dia, yang mendukung pekerjaannya. Makanya saya sangat heran dengan orang-orang yang mendukung pekerjaan Tuhan. Ya, ada orang-orang yang mendukung gereja, mendukung pelayanan misi, mendukung STT, mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, kita bersyukur ya, ada orang-orang bisa mempersembahkan bukan hanya puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran bagi pekerjaan Tuhan. Nah, orang-orang ini mungkin mereka tidak bisa pergi melayani, tidak berkhotbah di atas mimbar, tapi uang mereka berikan bagi pekerjaan Tuhan. Nah, dengan demikian gereja Tuhan itu bisa maju. Gereja Tuhan, Injil Tuhan bisa cepat disebarkan. Tetapi kalau kita misalnya tidak mau memberi, ya, tidak mau memberi, maka itu juga seperti dalam tanda kutip kita menghalangi. Atau pekerjaan Tuhan itu ada gangguan. Tapi ketika umat Tuhan khususnya setia memberi perpuluhan, itu sangat membantu pekerjaan Tuhan. Ya. Kita memberi persembahan, perpuluhan. Kenapa? Ya, karena tadi kita sudah terima, yang kedua itu karena ada hubungan. Tadi saya sudah singgung, kita memberi itu adalah karena kasih. Di dalam ayat-ayat perikop yang tadi kita baca itu bicara ada kata aku dan mu. Nah, ini muncul berulang kali. Ini adalah bicara soal Israel dan Tuhan mereka.
Ada hubungan yang begitu baik. Nah, hubungan ini saudara-saudara, itu menjadi sebuah relasi sebagai dasar untuk kita memberi persembahan kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, maka tentunya kita akan memberi perpuluhan. Tapi kalau kita nggak mengasihi Tuhan, memberi 10% dari penghasilan kita itu berat. Berat buat saudara. Tetapi setelah saudara ikut kelas katekisasi ini, saudara ditantang. Buktikan engkau sebagai orang yang beriman. Nyatakan kasihmu kepada Tuhan. Banyak orang berkata, aku mengasihi Tuhan. Dengan seluruh hidupku. Nah, tentunya kita senang mendengar kalimat ini. Bahkan ada orang bilang, bahkan saya siap mati untuk Tuhan. Ya betul, oke silakan. Tetapi, kalau Anda betul-betul mengasihi Tuhan, kalau Anda betul-betul siap mau mati untuk Tuhan, kalau Tuhan minta hanya 10% dari penghasilanmu, siap nggak beri buat Tuhan? Siap nggak kasih kepada Tuhan? Nah ini kan perlu direnungkan. Kalau kita bilang, aku mengasihi Tuhan, tetapi kalau 10% saja, kita begitu berat memberi, nah apakah itu kasih? Kalau kita melihat sebenarnya Tuhan minta kepada kita bukannya 10%, seluruh hidup kita ini harus persembahkan kepada Tuhan. Bahkan kalau bisa seluruh milik kita itu mesti persembahkan. Karena semua milik Tuhan. Apa yang kita punya itu hanya dititip oleh Tuhan. Uang yang kita punya. Kesehatan yang kita punya. Keluarga yang kita punya. Rumah yang kita punya. Mobil yang kita punya. Anak-anak yang kita punya. Semua titipan Tuhan. Ini boleh dicatat. Waktu kita mati nggak ada bawa loh. Pada akhirnya apa yang kita bawa waktu kita mati? Yang kita bawa itu adalah nggak bawa rumah, nggak bawa yang lain-lain. Simpanan di bank, emas yang kita punya nggak bawa. Apa yang kita bawa? Semua yang kita punya di dunia kita tinggalkan, kecuali iman kita. Saudara, ini penting. Maka ketika kita memberi persembahan itu, ya mestinya kita mengingat, itu adalah milik Tuhan. Ada satu bagian firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu, di mana hatimu berada, di situ hartamu juga berada. Kalau hati kita ada untuk gereja, maka pasti uang kita mengikutinya. Itu jelas dari firman Tuhan. Kalau hati kita betul-betul mengasihi rumah Tuhan, mengasihi gereja Tuhan, mengasihi Allah, mencintai pelayanan untuk Dia, maka pasti uang kita akan kita beri ke sana. Tapi kalau kita nggak mengasihi gereja, tentunya sulit kita juga memakai uang kita. Tapi melalui kelas katekisasi ini, mari kita belajar mengasihi rumah Tuhan. Ya saudara-saudara mulai beri perpuluhan, mulai bulan ini. Kalau saudara sudah dapat uang, saudara nggak terbiasa memberi, maka saya menantang saudara, mulai bulan ini, bulan depan, dan seterusnya. Belajar memberi kepada Tuhan. Di sini firman Tuhan mengatakan ya, apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu. Nah ini tadi bicara soal relasi. Kepadamu, nah ini semua bicara soal relasi. Mumu ini banyak ya, ini saudara melihat ada mu. Nah ini bicara soal relasi. Jadi memberi itu adalah sebenarnya hubungan kasih ya. Kalau kita mengasihi orang ya, misalnya kita, saudara punya pacar ya. Ya mudah-mudahan kalau saudara pacaran ya. Kalau saudara punya pacar, maka saudara nggak hitung-hitungan, pasti saudara memberi. Ajak dia makan bakso, makan yang enak, dan sebagainya. Ya, makan ratus ribu, berjuta-juta, saudara rela. Karena apa? Ada hubungan. Jadi hubungan ini mendasari di dalam kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ya. Nah, mengapa itu sulit memberi persembahan? Ada beberapa konsep. Mengapa orang sulit memberi persembahan? Karena orang berpikir itu kan perjanjian lama. Nah, itu orang sering pikir begitu. Lalu kemudian orang juga berpikir banyak sekali kebutuhan. Ada cicilan ini, cicilan itu. Ada hutang ini, hutang itu. Lalu ada macam-macam yang lain. Sebenarnya yang penting adalah hati berterima kasih. Itu, ya. Harusnya. Orang berpikir ya, yang penting berterima kasih. Jadi nggak usah uang gitu loh, ya. Terkadang orang berpikir begitu ya. Tetapi mari kita melihat ya, Yesus sangat memperhatikan persembahan.
Makanya tadi janda orang miskin itu dia perhatiin loh. Ada orang kaya mau beri yang tadi saya bahas. Tuhan Yesus perhatikan persembahannya. Ada janda memberi. Tuhan Yesus juga perhatikan. Jadi jangan kira persembahan yang kita beri itu nggak diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan memperhatikan. Mau besar, mau kecil, Tuhan melihat persembahan kita. Nah, mari kita melihat bahwa persembahan perpuluhan itu juga adalah harus dilakukan di zaman kita hari ini. Tuhan Yesus berkata di dalam bagian firman Tuhan ini, saya persilakan Darman, silakan baca ayat ini. Darman silakan baca. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hati ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Baik, di sini jelas ya, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi yang satu harus dilakukan. Apa itu? Bicara soal perpuluhan ini. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengatakan jangan ada yang mengabaikan. Itu sebabnya mengapa kita memberi perpuluhan. Karena apa? Tuhan Yesus juga memerintahkannya untuk kita melakukan. Ya. Oke, mari kita melihat Matius 6 ayat 33 dan 34. Ini satu ayat yang sangat bagus. Silakan kita baca dulu Matius 6 ayat 33. Silakan Juan membacanya. Yang di layar Juan, silakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Iya, ini adalah satu ayat yang luar biasa ya. Saat kita memberi persembahan, yang kita utamakan adalah kerajaan Allah. Makanya dikatakan itu, carilah dahulu kerajaan Allah. Utamakan kerajaan Allah. Utamakan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Jadi jangan khawatir akan hidup ini. Makanya dalam ayat berikutnya, silakan Juan baca lagi yang di bawahnya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oke, jadi jangan khawatir. Tuhan yang akan memelihara, Tuhan yang akan menolong kita. Kita dipanggil, kita diperintahkan, dan kita juga diharapkan mendahulukan terlebih dahulu kerajaan Allah, kebenarannya. Maka yang lain yang dicari oleh dunia ini, itu nanti Tuhan akan tambahkan kepada kita. John Wesley pernah berkata, ya, carilah sebanyak-banyaknya, pakai secukupnya, berikan yang seharusnya. Nah, itu ya. Ini bagus ini kalimatnya. John Wesley itu seorang yang luar biasa dalam dia memberi persembahan kepada Tuhan, ya. Oke, berikutnya kita melihat ya. Di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Saya persilakan ini nih, Cik Vivian boleh membaca ayat ini? Silakan Cik. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadapkan Dia sejujurnya menyembahkan kepada Tuhan dengan membiarkan keputusan. Oke, baik. Dalam agama-agama yang lain, mereka punya konsep persembahan ini. Agama lain, ya. Kita kekristenan harusnya jauh lebih di dalam memahami apa arti memberi persembahan. Sebab Yesus sendiri telah juga menjadi contoh teladan bagi kita, bagaimana Yesus sendiri tidak hanya
memberi kepada Tuhan, tetapi juga dia mempersembahkan bahkan tubuhnya sampai mati di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya bukan hanya kasih uang, ya, tetapi juga dia beri dirinya. Harusnya ini memotivasi kita di dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Kalau kita sadar Yesus sudah mati bagiku di kayu salib, Yesus sudah berkorban bagiku, menghapuskan segala dosaku, aku menjadi orang yang diselamatkan. Kalau Yesus itu begitu baik, masakan aku yang sudah diberkati, masakan aku yang sudah diselamatkan, tidak mau bersyukur dan tidak mau belajar membalas cinta kasih-Nya. Nah, saudara-saudara, kalau kita sadar akan hal ini, kita bisa bawa persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Oke, saya melanjutkan, saudara-saudara. Oke. Saya nggak bahas yang lain. Bahan saya untuk perpuluhan ini sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Jadi tadi saya sudah bahas tentang persembahan biasa, persembahan perpuluhan. Apakah ada pertanyaan setelah saya membawakan bahan ini? Kalau ada boleh ditanyakan. Kita diskusi sekarang. Saya persilakan. Dari Andrew dulu. Apakah ada Andrew yang mau ditanyakan? Kalau perpuluhan itu harus 10% atau kalau maksudnya di perpuluhannya aja ya? Oh, Ya. harus 10% atau bisa lebih dari 20% itu? Bisa, Itu aja. misalnya kamu bisa beri 20% atau 15% begitu ya? Iya kok, iya gitu. Oke, sebenarnya itu tidak terpatok ya, tidak terpatok di 10%-nya. Saya mengingat ada orang malah memberi 25%. Ya. Malah ada yang memberi juga 90%. Jadi ini adalah sesuai dengan kemampuan, kekuatan kita masing-masing, ya. Karena ini adalah tindakan iman. Persembahan perpuluhan itu adalah tindakan iman, tindakan relasi kita dengan Tuhan. Oke, masih ada lagi Andrew yang mau ditanyakan? Nggak ada kok. Oke, Itu aja. baik, terima kasih. Philip, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada kok. Oke, baik. Nelson, ada yang mau ditanyakan? Nelson ada? Ada Pak. Nggak ada? Oh ya, oke. Baik, Ci Vivian, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada kok. Nggak ada? Oke, baik. Suelen, ada yang mau tanya, Suelen? Nggak ada kok, udah jelas. Oke, jelas ya. Darman, ada yang mau tanya, Darman? Nggak ada. Nggak ada, baik. Cerita, ada yang mau nanya? Mau tanya? Enggak ada kok. Nggak ada ya? Oke, baik. Asuk, AI, ada mau tanya? Asuk sama AI, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, baik. Juan, mau tanya Juan? Nggak ada ya? Oke. Saya berharap setelah saudara mengikuti kelas ini, ya, saudara boleh belajar mulai melakukan ya firman Tuhan yang kita sudah bagikan dari sejak awal kelas katekisasi sampai hari ini, dan kurang lebih tinggal 2 kali pertemuan ya, tinggal 2 kali. Minggu depan tanggal 15 dan minggu depannya lagi yaitu tanggal 22. Jadi kita hanya tinggal 2 kali lagi nanti, kalau nggak salah minggu depan
penginjilan ya, kalau nggak salah mau pastor penginjilan. Saya berharap teman-teman belajar melakukan. Nah, ada beberapa hal yang saya tekankan setelah saudara mengikuti kelas katekisasi, yaitu adalah bagaimana saudara selain nanti sesudah dibaptis dan sesudah disidi, kami sangat berharap saudara setia di dalam beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Jangan ada yang mengundurkan diri lalu tidak lagi datang ke gereja, ke rumah Tuhan. Karena ketika saudara dibaptis itu bukan seperti orang yang istilahnya itu wisuda ya, udah nggak perlu belajar lagi atau sudah tamat, bukan. Itu adalah awal untuk saudara memulai perjalanan iman saudara di dalam Tuhan. Jadi justru orang kalau sudah dibaptis, dia lebih berapi-api, lebih rindu, terlibat dalam pelayanan, terlibat di dalam ibadah, melayani Tuhan, mempraktekkan firman Allah. Nah, kalau saudara melakukannya, saudara akan bertumbuh dengan lebih baik. Selain saudara rajin ibadah, tentunya melayani. Saudara harus terlibat di dalam pelayanan. Pelayanan apapun itu, nanti sesuai dengan karunia, sesuai dengan bakat dan talenta yang saudara punya, itu saudara bisa melayani, ya. Bisa ikut paduan suara, bisa jadi singer, bisa jadi penyambut, bisa terlibat pelayanan-pelayanan yang lain yang ada di gereja, yang nanti saudara akan dilibatkan. Tapi saudara sendiri harus terlibat. Kalau saudara tidak melayani, cuma datang ibadah pulang, itu sulit mengalami pertumbuhan. Pelayanan itu merupakan sarana pertumbuhan bagi kita. Kemudian adalah, selain itu, saudara perlu menjaga hidup suci, hidup kudus. Saudara sekarang sudah menjadi milik Tuhan, saudara perlu jaga moral saudara. Meneladani Allah kita, Allah yang suci, yang mendasari seluruh moralitas kita sebagai anak Tuhan. Dan firman Allah adalah otoritas, ya ini firman. Firman ini Alkitab, ini adalah otoritas tertinggi yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi kita sebagai patokan penuntun dalam hidup. Maka setelah saudara nanti belajar kelas katekisasi ini, jangan berhenti baca Alkitab. Harus rajin, lebih giat lagi. Karena ketika saudara tidak baca, iman saudara akan kendor. Ya. Kemudian saudara juga bersaksi, menyaksikan iman saudara kepada orang lain. Setelah saudara percaya Tuhan Yesus, sudah mengikuti Dia, maka bagikan iman itu kepada keluarga, sahabat, teman yang belum kenal Tuhan. Agar apa? Supaya mereka juga mengenal Tuhan Yesus seperti saudara ikut Yesus. Jadi itu perlu dibagikan iman kita ini kepada sesama, kepada orang lain. Kemudian saudara juga perlu menjaga ya keutuhan gereja. Saudara sudah menjadi anak Tuhan, perlu menjaga. Kita itu setelah saudara dibaptis ya, saudara ikut kelas begini. Kita itu sekarang satu keluarga di gereja Kristen kebenaran. Nah, sebagai satu keluarga, maka ini adalah rumah kita, GKK. Maka rumah rohani kita ini perlu kita jaga, perlu kita kasihi. Kita bersatu di dalamnya. Maka saya berharap, saudara yang sudah ikut kelas katekisasi, sudah belajar, nanti di sini dibaptis, saudara setia datang ke gereja. Setia ikut ibadah di gereja. Setiap hari Minggu, kalau belum bisa datang, setia ikut ibadah online. Jangan ikut pertama-tama gereja lain dulu. Ikut di gereja ini rumah rohani kita. Yang memberi kita makan, yang mempersatukan kita, bahkan yang menumbuhkan kita itu di gereja kita. Nah, saya berharap jangan ada yang setelah saudara dibaptis di sini, mengikuti kelas ini, lalu saudara pergi ke gereja yang lain, meninggalkan GKK. Jangan ada yang terjadi begitu, ya.
Ini adalah rumah kita. Mari kita bangun sama-sama. Mari kita bertumbuh bersama-sama. Walaupun mungkin ada konflik nanti terjadi, jangan menghindar dari konflik. Itu adalah sarana untuk menguji karakter, untuk menumbuhkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi terus setia melayani Tuhan di rumah kita, di gereja Kristen kebenaran ini. Seperti kita di dalam satu rumah, kalau di dalam rumah itu kita rumah kita sendiri ya. Jadi kita mengasihi rumah kita. Ya, seperti saudara mengasihi rumah saudara, kasihilah rumah Tuhan. Dan bangunlah rumah Tuhan. Dan di dalam rumah itu kita bertumbuh bersama-sama. Di dalam rumah itu kita bergumul, di dalam rumah itu kita berjuang. Jadi jangan ada yang kemudian jadi orang Kristen yang suka keliling-keliling. Saya mau kasih tahu ya, orang Kristen yang tidak menetap di satu gereja, orang Kristen yang suka pindah-pindah gereja, orang Kristen minggu ini ke gereja sini, minggu depan ke gereja ini, minggu depan lagi ke gereja situ, minggu depan lagi ke gereja yang lain. Orang Kristen seperti ini nggak pernah bisa bertumbuh dengan baik. Kenapa? Pertama, dia tidak bertumbuh dalam gereja lokal. Yang kedua, dia tidak mengalami yang namanya itu bagaimana berjuang bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Dan yang ketiga, secara doktrinal dia bisa kacau balau. Ya, karena tidak semua gereja itu sama dan pengajarannya sama, beda-beda. Apalagi saudara misalnya ke gereja karismatik, dia punya pengajaran itu sangat berbeda. Misalnya, saudara ke gereja karismatik ya, saudara yang sudah dibaptis percik, nanti saudara bisa diminta baptis ulang karena dia nggak mengakui baptis percik. Jadi secara doktrin itu bisa salah. Nah, sehingga saudara-saudara perlu hati-hati di dalam hal ini. Lalu, kenapa yang pindah-pindah gereja nggak sulit bertumbuh? Karena kalau ada masalah dia pergi, ya, dan dia tidak koneksinya itu dengan jemaat sulit ya, susah dikasih pelayanan karena pindah-pindah gereja dan macam-macam. Ya, sehingga saya mengharap saudara bertumbuh di dalam gereja kita di GKK. Saudara dibaptis nanti di sini di GKK, itu berarti saudara menjadi anggota keluarga rohani di dalam GKK. Saudara bertumbuh melayani bersama di situ. Nah, itu saya tekankan. Lalu berikutnya itu adalah jangan sampai ada yang pindah agama. Setelah saudara dibaptis dan disidi, lalu saudara pindah ke agama yang lain. Entah pindah ke Muslim, pindah ke Buddha, pindah ke Hindu, pindah ke Konghucu, macam-macam gitu, atau agama-agama yang lain. Setelah saudara mengenal Tuhan Yesus, saudara tahu bahwa dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, maka berpeganglah kepada Injil ini. Bertekunlah di dalamnya. Ya, sebagai penutup, mari kita baca. Kolose 1 ayat 23. Saya meminta Andrew, ketua kita ya. Silakan baca Andrew, Kolose 1 ayat 23. Kolose pasal 1 ayat 23. Halo Andrew. Ya, silakan. Halo Andrew. Oh, Andrew kayaknya nggak ada. Nelson, silakan baca Nelson. Kolose 1, 2, 3. Oh, didesak dari dua pihak. Salah. Ada. Kolose. Oke, silakan baca. Ayat 23 ya. 1, 2, 3. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Oke, ini ayat silakan hafal dan saudara ikuti seperti khotbah hari ini, bertekun dalam iman. Ya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, ya. Bertekun, lalu dikatakan tetap teguh
dan tidak bergoncang. Jadi jangan ada yang goncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan akan Injil. Ya, kita perlu melakukan ini, yaitu adalah Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Paulus sendiri menjadi contoh teladan bagi kita bagaimana dia setia di dalam memberitakan Injil, bahkan setia percaya berpegang. Inilah panggilan kita. Inilah hidup kita. Itulah kekristenan yang sejati. Maka jadilah orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang sungguh-sungguh, dan mulai sekarang setialah mengikut Tuhan dengan segenap hati saudara, segenap jiwa, segenap kekuatan, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Saudara, demikian untuk kelas saat ini. Mari kita tutup di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur untuk teman-teman yang telah mengikuti kelas ini. Kami berdoa, mohon Engkau yang memberikan berkat, supaya semua kami dapat belajar dan terus berjuang untuk menggenapi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dan tolong teman-teman yang akan dibaptis dan disidi pada akhir bulan ini, sehingga semuanya mempunyai hati yang siap dan juga hati yang hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan mempunyai iman yang sejati, mempunyai ketaatan yang sungguh-sungguh, meneladani Kristus, teladan agung kami, dalam kami hidup, dalam kami bertindak, bahkan dalam kami menjalankan akan segala aspek kehidupan kami. Tuhan, hadirkan iman sejati, anugerahkan iman yang sejati, anugerahkan berkat rohani dalam setiap anak-anak-Mu yang ikut kelas katekisasi. Tuhan, terima kasih pimpinan Tuhan bagi kami. Di dalam nama Engkau Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, demikian untuk kelas hari ini. Saya ingatkan yang belum menyerahkan foto atau surat-surat yang terkait nanti untuk sertifikat, untuk surat baptisan atau CD, silakan memberikan. Sebagian saya sudah terima. Yang belum, kayaknya yang belum swellen ya. Sudah ya swellen? Kayaknya aku belum kok. Oh ya, tolong ya. Yang belum memberi. Oke, jadi nanti tolong disiapkan ya. Minggu ini kalau bisa terakhir memberi. Karena data akan dipersiapkan. Oke, demikian untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya ya. Shalom. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke. Baik. Saya Terima kasih, Ko. ya sama-sama. Saya stop dulu ya.